Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya pertanyaan, apa saja sifat-sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa sifat-sifat yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya, dalam Al-Qur'an. Di antaranya ada sifat ihsan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Kemudian sifat tawadu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54, sifat jihad dalam Quran surah Shaf ayat 4, taubat Quran surah Al-Baqarah ayat 222, kemudian suci Quran surah Al-Baqarah ayat 222, takwa Quran surah Al-Imran ayat 76, kemudian sifat sabar Quran surah Al-Imran ayat 146, sifat tawakal Quran surah Al-Imran ayat 159, dan adil Quran surah Al-Maidah ayat 42. Pertama dimulai dengan sifat ihsan. Ihsan dalam sabda Rasulullah SAW, hadisnya dikatakan bahwa al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarah fa innaka illam takun tarah fa innahu yara anta syallahu ka'annaka tarah fa innaka illa takun tarah fa innahu yaraka anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Yang artinya ihsan adalah hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sesungguhnya jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hendaklah kamu takut kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sesungguhnya bila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Itu tadi ada tiga riwayat dari Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Muslim, dan Sahih Bukhari mengenai sabda Rasulullah tentang sifat ihsan. Sungguh rugi bila kita berbuat baik namun tidak disertai dengan ihsan, hingga tidak mendapatkan hasil perbuatan tersebut. Selain sisaan, disebabkan oleh niatnya yang salah, menggunakan karunia Allah dengan tujuan yang lain. Mudah-mudahan pembaca atau pendengar dalam hal ini bisa ingat dengan peringatan Allah melalui rasul-rasulnya, dan selalu berhati-hati dalam memelihara niat pada setiap perbuatan atau amal ibadah. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 133, 134, Allah SWT berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang yang berbuat ihsan. Selanjutnya, dari ayat ini Allah menjelaskan tentang mencintai seorang muslimin, orang-orang yang berbuat baik atau ihsan. Dari ayat ini, seseorang dapat meraih derajat muslim bila terpenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyadari bahwa manusia tidak ada yang bersih dari dosa. Mereka lah orang yang senantiasa rendah diri di hadapan Allah, bukan orang-orang yang merasa diri bersih dari sifat manusia, apalagi sampai merasa bahwa sudah tidak mencapai tingkat tertentu dalam sebuah ketaatan atau sebuah ketakwaan. Berjuang untuk meraih surga, maka tidak akan mendapat kecintaan Allah
Orang yang tidak mencapai sifat ihsan tidak mendapat sifat ihsan. Apapun alasannya, siapa meremehkan kenikmatan surga dan menganggap enteng kepada siksa neraka. Dan orang yang senang berinfak pada setiap kondisi. Orang yang memiliki sifat ihsan selalu beramal baik semata-mata karena Allah dan tanpa terpengaruh oleh pujian atau cemoohan manusia. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang dapat digunakan untuk beramal ibadah, baik pada waktu sepi dan menyendiri, ataupun pada waktu ramai dan bersama orang lain. Selanjutnya dapat menahan amarah. Kemarahan sering muncul akibat menganggap salah kepada yang lain dan menganggap dirinya selalu merasa benar. Padahal kalau kita renungkan boleh jadi kesalahan orang lain terjadi akibat kelalaian diri kita atau kekurangan pada diri kita dalam membina orang lain tersebut ke jalan yang benar. Karena itu, orang yang memiliki sifat ihsan ketika melihat kesalahan orang lain, dia akan segera bertanya pada dirinya, apa yang mesti dia lakukan agar kesalahan tersebut segera dapat diperbaiki. Apakah cukup dengan menegurnya, mengingatkannya, membentaknya, ataupun ditambah dengan ancaman dan kemarahan. Senantiasa maafkan kesalahan orang lain. Sifat seorang mukmin adalah maaf, yaitu memberi maaf kepada seorang yang telah berbuat salah pada dirinya, yang bersifat pribadi. Selanjutnya adalah sifat tawadu, berwibawa, yaitu meyakinkan bahwa untuk menampilkan atau menyampaikan suatu pernyataan kalimat yang dapat diterima oleh Allah SWT sehingga dicintai olehnya. Allah sangat mengetahui apa yang ada dalam setiap hamba-hambanya, dan semua yang digunakan oleh hambanya adalah milik Allah. Demikian pula apa yang dikorbankan demi mendapatkan cintanya adalah miliknya juga. Dia mengetahui hakikat kecintaan tiap-tiap hambanya. Selanjutnya adalah sifat jihad. Sifat jihad ini telah dijelaskan Allah juga dalam Quran surah Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Tadi telah disebutkan dalam Quran surah As-Saff ayat 4. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur seakan mereka seperti suatu bangunan yang kokoh. Sifat jihad ini pada Rasul dan para pengikutnya, mereka senantiasa menggunakan air mata mereka untuk mencuci diri setiap hari. Dan mereka senantiasa semangat bekerja untuk lillahi ta'ala hingga mencucurkan keringat demi melayani umat. Dan mereka tidak pernah lupa akan pentingnya tetesan darah dikala diperlukan demi membela hak dan menegakkan keadilan. Memang kata jihad tidak selalu berarti perang, namun perang membela agama Allah termasuk jihad yang telah diperintahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.